Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 30 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berjuang Sampai Akhir. Firman Tuhan terambil dalam 2 Timotius 2 ayat keempat sampai dengan ke-7. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras harus yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami belajar bahwa hidup ini adalah berjuang sampai akhir, berjuang dengan penuh semangat, berjuang dengan seluruh daya yang terbaik yang kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanannya dikasih Tuhan. Sewaktu saya bercakap-cakap banyak dengan orang tua, banyak orang-orang yang sudah lansia, maka ada sebuah stigma yang tentu bisa benar ataupun bisa salah, yaitu anak-anak muda sekarang tidak punya daya tahan seperti orang-orang dulu, yaitu mereka mudah menyerah, mereka mudah pasrah, mereka mudah bosan, mereka mudah beralih. Tentu pemahaman seperti ini kita tidak bisa membenarkan ataupun menyalahkan karena perlu ada kajian ilmiah, sehingga kita jangan berstigma yang negatif kepada anak muda sebelum kita bisa memahaminya. Tetapi kalau kita berbicara kembali kepada 3 bagian yang sudah Tuhan berikan contoh di dalam bacaan kita tentang berjuang sampai akhir, maka di sana ada 3 profesi. Yang pertama prajurit, yang kedua adalah olahragawan, dan yang ketiga adalah petani. Kalau kita boleh mengatakan mereka bertiga profesi yang disebutkan 3 bagian itu, memang itu profesi yang harus penuh dengan perjuangan. Tidak bisa setengah jalan, tidak bisa semangat di awal, kemudian melemah di dalam perjalanan, lalu kemudian tidak menyelesaikan dengan baik. Kalau berbicara tentang prajurit, prajurit tidak pernah mengenal kata mundur, kecuali komandannya menyuruh mundur. Maka dia hanya ada satu hal, memenangkan peperangan dan siap mati, siap menyerahkan nyawanya. Kalau berbicara tentang olahragawan juga sama. Dia tidak bisa melihat ke belakang, apalagi berlari. Maka larinya hanya terus berjuang ke depan untuk mencapai garis akhir. Kalau petani, maka dia akan berjuang menanam, mengatasi hama, bagaimana menyuburkan tanah dengan pupuk. Dia akan berjuang dan akan akhirnya adalah panen, menabur, kemudian merawat, menyiram, memberi pupuk, akhirnya adalah panen. Itu 3 bagian yang digambarkan oleh Alkitab sebagai para pejuang yang berjuang sampai akhir. 3 gambaran ini kalau kita melihat pada ayat yang sebelumnya, kita baca pada ayat yang pertama sampai ketiga. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah ini kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap dalam mengajar orang lain. Kemudian kita mengikuti pada ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau berbicara tentang kehidupan, tidak pernah ada sebuah hasil tanpa berjuang yang keras. Kita melihat, kalau kita punya anak, punya cucu, atau rekanan, yang tatkala baru coba sekali, dia lemah. Coba 2 kali, dia putus asa. Coba 3 kali, dia kemudian trauma. Maka orang-orang seperti ini tidak pernah akan mengalami sebuah keberhasilan. Kalau kita boleh jujur, setiap keberhasilan yang semakin baik keberhasilannya, maka dia melewati kegagalan yang semakin banyak. Keberhasilan yang biasa saja, biasanya kegagalannya juga tidak banyak. Tetapi orang yang tidak pernah berhasil, karena orang itu tidak pernah mau berproses melewati kegagalan demi kegagalan. Mari kita berjuang sampai akhir. Baik sebagai orang percaya, berjuang di dalam menjaga iman percaya kita. Jangan sampai kita berpindah iman, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Berjuang juga untuk tanggung jawab kehidupan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sahabat seperjalanan kemarin. Kita melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Kita memberikan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, tanpa berpikir untuk mendapatkan hak atau imbalan terlebih dahulu.
Biarlah kita melakukan kewajiban lebih dahulu daripada hak yang kita tuntut. Dengan sikap-sikap seperti demikianlah kita menjadi orang yang berjuang sampai akhir, menjadi orang yang tidak mudah putus asa. Kita menghadapi kegagalan, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi kekecewaan, kita menghadapi hambatan, kita menghadapi penolakan. Itu adalah bagian daripada proses berjuang. Kalau kemudian semuanya serba lancar, serba mudah, serba baik, maka itu bukan berjuang, itu namanya piknik. Itu namanya berdharma wisata. Tapi berjuang sampai akhir adalah berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan kegagalan, berhadapan dengan penolakan, berhadapan dengan kekecewaan, berhadapan dengan jalan yang terjal, berhadapan dengan badai hidup. Semua menerpa kita. Tetapi Tuhan menjanjikan dalam menjalankan seluruh kehidupan kita, berjuanglah sampai akhir. Sebagaimana Kristus memperjuangkan untuk kita, agar kita diselamatkan sampai mati di atas kayu salib. Jalan akhir Kristus adalah kayu salib, bukit Golgota. Jalan akhir kita adalah kita menyelesaikan seluruh tugas dengan baik di hadapan Allah. Jadi ayah, jadi ibu, jangan banyak bersungut-sungut, jangan mudah marah. Jadi mertua, jangan merendahkan mantu. Jadi bos, jangan menekan bawahan. Yang jadi bawahan, berjuanglah seakan-akan itu menjadi milik kepunyaanmu sendiri. Sehingga engkau punya tanggung jawab yang besar, memberikan yang terbaik. Menjadi anak, jangan hanya mengeluh tentang orang tuamu, tapi seberapa besar perananmu sebagai anak engkau jalankan dengan sebaik-baiknya. Menjadi pimpinan, menjadi apapun profesi kita, berjuanglah sampai akhir. Karena apapun yang engkau lakukan, sesungguhnya bukan buat kemuliaan dirimu, tapi buat kemuliaan Tuhan. Tuhan dimuliakan, mereka melihat ada Kristus lewat perbuatan kita, ada Kristus yang menguatkan kita, menjadi orang yang senantiasa tabah, sabar, tidak mudah putus asa, tidak mudah mengeluh, apalagi bersungut-sungut, apalagi menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan masa lalu, semua saja disalahkan. Orang tersebut adalah orang yang memang tidak mau berjuang, ingin mencari jalan mudah, ingin mencari jalan cepat, ingin mendapatkan hasil, tetapi tidak pernah mau melakukan perjuangan dengan sungguh-sungguh sampai akhir. Biarlah kita boleh mensyukuri, berbanggalah kalau engkau sudah melakukan semua yang terbaik di hadapan Allah, karena engkau sudah menjalankan tanggung jawabmu dengan berjuang sampai akhir. Jangan kita menjadi orang yang lari dari tanggung jawab. Jangan kita menjadi orang yang bosan dengan seluruh tanggung jawab yang sudah diberikan. Kita berhenti di tengah jalan, berganti-ganti, mudah bosan, berubah arah, berubah haluan. Sementara Tuhan meminta kita dengan setia, engkau berjuang sampai akhir. Orang-orang percaya yang sudah diubahkan oleh Kristus memiliki buah-buah roh. Dia memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan dia bisa memberkati orang-orang di sekitar, keluarga kita, orang-orang dekat, siapapun yang melihat kita. Kita bukan menjadi orang yang mudah patah arang. Karena kuat kuasa Tuhan akan menopang kita menjalankan seluruh kehidupan kita dengan berjuang sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami sebagai pejuang-pejuang kehidupan yang berjuang sampai akhir. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.